bertujuan ataupun implementasi agar kita dapat adaptif dan juga mengikuti perkembangan zaman ya, agar istilahnya biar gak gaptek lah gitu untuk bahasa gaulnya lah gitu. Menginginkan di posisi yang sekarang ini karena saya memiliki istilahnya visi misi ataupun juga cita-cita untuk membawa Himabio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Bakteriopedia Talk. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nih kepada teman-teman pendengar bahwa Himabio Bakteriopedia menyediakan program baru nih, yaitu podcast. Nah, untuk podcastnya kali ini kita akan mengundang narasumber yang asalnya dari internal maupun dari eksternal Himabio nih. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arimbi sebagai host di acara podcast Himabio Bakteriopedia di episode yang pertama. Di samping saya sudah ada narasumber pertama kita dari internal Himabio Bakteriopedia. Bisa memperkenalkan diri, Kak? Hai semuanya, ya perkenalkan saya Abdillah Maulana Farhan, biasa dipanggil Farhan. Saya juga selaku Ketua Umum Himabio Bakteriopedia periode 2022. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih, Kak. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya nih, belum afdol gitu kalau kita belum bertukar kabar-kabar dengan Kak Farhan ini. Nah, Kak Farhan, gimana sih Kak kabarnya hari ini dan apa kira-kira kesibukan Kak Farhan belakangan ini, Kak? Alhamdulillah untuk kabar saya kira baik-baik saja walaupun sedikit pilek dan juga ada sedikit batuk ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya seperti mahasiswa biasanya, saya masih disibukkan dengan tugas kuliah, laporan praktikum, kemudian juga ada beberapa proker yang akan jalan dan juga ada agenda yang termasuk kemarin kita ada kegiatan Ramadan Berkah di Panti Asuhan At-Tafakur dan juga ya mungkin ada persiapan-persiapan untuk menuju ke proker selanjutnya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Farhan. Ya, di sini nih Kak, saya sebagai host dari acara ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih kepada Kak Farhan nih. Langsung saja ya Kak. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apa sebenarnya Himabio Bakteriopedia itu dan apa manfaat serta tujuan diadakannya Himabio Bakteriopedia ini terhadap mahasiswa seperti saya ini maupun kepada jurusan nih, kira-kira seperti apa? Yang seperti kita ketahui ya, untuk Himabio Bakteriopedia ini merupakan salah satu organisasi internal ya, organisasi himpunan mahasiswa biologi yang ada di Universitas Jember, yang mana kalau kita secara garis besar ya, untuk Himabio Bakteriopedia ini fungsinya itu untuk salah satunya sebagai wadah aspirasi, di mana teman-teman mahasiswa biologi bisa beraspirasi nih ke kita nantinya, mau kegiatan apa yang kita bisa kita persiapkan untuk teman-teman mahasiswa biologi. Kemudian peranannya ya tentunya kita sebagai wadah aspiratif tentunya sangat mendengarkan ya apa yang namanya suatu ide kreatif, kemudian masukan-masukan serta kritik dan saran untuk Himabio kedepannya seperti apa. Kemudian untuk jurusan tentunya dalam kegiatan-kegiatan kita, proker ataupun juga agenda, baik itu secara budgeting dan juga non budgeting, kita berasumsikan itu untuk selaras ataupun juga bersinergis dengan visi misi dari jurusan, yang mana kita tentunya akan sangat mendukung ya potensi dari mahasiswa yang ada di biologi ini, entah itu angkatan 21, 20, 19 dan juga 18, tentang potensi akademik dan juga non akademik, yang tentunya kita arahannya baik itu di tingkat regional dan juga di tingkat luar ya, misalnya provinsi, kemudian nasional ataupun juga di internasional ya. Jadi seperti itu sih untuk gambaran secara ringkasnya dari Himabio Bakteriopedia. Oke, jadi ternyata seperti itu, ada tujuan dan ada manfaatnya kepada jurusan. Yes. Kemudian nih Kak, mungkin kalau tadi disampaikan juga ya bahwa kita ingin ke tingkat nasional atau internasional, atau mungkin bertemu dengan masyarakat seperti kemarin waktu Ramadan Berkah ya Kak. Mungkin dari
kita kan bertemu dengan orang banyak nih, banyak yang luar biologi juga. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu Bacteroidetes? Kenapa namanya Hemabiotheriophytes? Kenapa tidak diberikan nama lain yang mungkin lebih familiar didengar orang-orang awam? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Ya, sebenarnya untuk artinya tersendiri itu kan ya teman-teman mungkin bisa buka link websitenya Hemabio ya, sekalian promosi juga. Ya, di situ kan tertera bahwasannya intisari daripada makna dari Bacteroidetes itu agar kita tetap menyesuaikan ya dengan keadaan, dalam artian perkembangan zaman kan dari tahun ke tahun pastinya ada kan, dari revolusi industri 3.0, 4.0 dan bahkan sekarang di era society 5.0 itu kan kita harus mampu beradaptasi sih. Ya, lebih artian Bacteroidetes ini istilahnya bertujuan ataupun implementasi agar kita dapat adaptif dan juga mengikuti perkembangan zaman ya, agar istilahnya biar gak gaptek lah gitu untuk bahasa gaulnya lah gitu, agar kita dapat mengikuti perkembangan zaman dan juga kita yang ada di Hemabio ini ya istilahnya canggih lah dalam melakukan sesuatu dan mampu mengembangkan teknologi ya, itu sih. Oke, jadi saya tadi sudah menanyakan nih tentang tujuan, kemudian ada manfaat serta arti nama. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam lagi nih ke Hemabio. Saya ingin lebih tahu nih, kan Hemabio suatu organisasi. Tentu saja dalam suatu organisasi itu ada strukturnya nih Kak. Mungkin bisa dijelaskan struktur kepengurusan dari Hemabio. Mungkin dari adik-adik atau teman-teman yang masih maba ini kayak penasaran gitu, Hemabio itu strukturnya gimana sih Kak? Ya, oke. Ya, jadi tadi kan saya terterakan juga dan saya ucapkan juga bahwasannya arti secara tertulisnya lebih lengkapnya di website ya. Dan juga struktur juga lebih lengkapnya di website. Tapi untuk struktur ini secara ringkas saja ya. Itu ada ketua umum ya, saya sendiri, dan untuk ketua umum itu termasuk inti, di mana inti itu selain ada ketua umum itu ada sekretaris umum dan juga ada bendahara umum. Untuk tahun ini sekretaris umum itu kita percayakan kepada Almirah dari angkatan 20 juga. Kemudian untuk bendahara umum kita percayakan kepada Anasa angkatan 21. Jadi di kepengurusan inti ini kita sudah ada angkatan 21. Memang pertanyaannya apakah mampu angkatan 21 ya? Karena kan masih awal, katanya masih pengalamannya masih minim juga. Tetapi kita tidak ya benar, pengalaman itu memang sangat penting, tetapi kita juga menghargai dia itu mau berusaha dan juga mau berproses. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya di inti itu ada angkatan 21, lebih tepatnya di bagian bendahara umum ya. Kemudian untuk secara bidangnya kita ada 3 bidang ya, bidang 1, 2, dan 3, di mana masing-masing bidang itu ada kabid ya. Di mana di kabid 1 ini sekarang kita percayakan ke Firliana Febrianti ya, dari angkatan 20. Kemudian untuk kabid 2 itu kita percayakan juga kepada junior angkatan 20, dan untuk kabid 3 itu ada Intan Kartika ya, dari angkatan 20 juga. Di mana di bidang 1 itu ada 2 divisi Litbang penelitian dan pengembangan, dan juga ada divisi BPO, di mana di divisi Litbang ini ada 3 orang ya, ada Surya, ada Yusi yang dari angkatan 20, dan juga ada Yuli Isti dari angkatan 21. Kemudian dari PPO ini berbeda dari divisi Litbang yang jumlahnya ada 4, di mana 4 itu ada 2 dari angkatan 20, yaitu ada Aura dan juga Salvia, dan yang angkatan 21 itu ada Dwiki dan juga Ratu. Kemudian untuk di bidang 2 ini juga ada 2 divisi, ada divisi PSDM dan juga divisi Kombi ya. Kemudian yang di divisi PSDM ya kita tahulah ada Arimbi sendiri, dan juga ada Salsabila dari angkatan 21 serta Via dari angkatan 20 juga. Kemudian yang dari Kombi ini kebetulan untuk di Kombi ini mayoritas angkatan 21 ya, dimana itu ada Rakil dan juga Adisti yang dari angkatan 21, sementara yang angkatan 20 itu ada Mbak Malia. Kemudian untuk dari bidang 3 ini beda sendiri ya. Untuk bidang 1 dan juga bidang 2 kan ada 2 divisi. Sementara untuk di bidang 3 ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi Pangmas. Itu ada Tentrem Wijaya dari angkatan 20.
kemudian ada Emma sama Abian dari angkatan 21. Kemudian selanjutnya ada divisi Lokes yang mengurusi logistik kita nih, dan juga istilahnya perjualan dari produk-produk Himabio. Itu ada Sally dan juga Nadila dari angkatan 21, dan juga ada Salsabila ya dari angkatan 20. Kemudian yang terakhir itu ada divisi Infocom, ya pemilik program ini ya, pemilik podcast ini, dimana itu anggotanya sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena ya memang tugasnya itu ataupun juga agendanya itu lebih banyak ya, harus mengurusi website, harus mengurusi Instagram, istilahnya sosial media seluruhnya dikelola oleh Infocom, termasuk podcast ini juga dikelola oleh Infocom, dimana Infocomnya itu ada Alvan Setiawan dan juga Aulia Rafika ya dari angkatan 20, dan juga ada Nia ya yang juga dari angkatan 20, serta juga ada yang dari 21 itu ada Kilman Zahi dan juga Vina. Nah, jadi secara struktural Himabio Bakteriopek seperti itu. Baik, terima kasih Kak Afwan atas jawabannya. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa di Himabio ada 3 bidang, ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Mungkin Kak boleh cara lebih spesifik lagi, apa sih sebenarnya job desk atau tugas-tugas dari tiap divisi itu? Mungkin dari teman-teman pendengar ini ingin lebih tahu nih apa tugasnya. Jadi begini, sebenarnya untuk tupoksi ataupun job desk itu sudah kita terterakan di GBHU juga ya, tentang pandangannya seperti apa. Secara ringkasnya itu untuk dari bidang 1 nih ada Litbang dan juga PPO. Untuk PPO dulu ya. Untuk PPO ini mengurusi bagian, kalau saya katakan adalah keharmonisasian daripada internal ataupun juga eksternal, dari dimana kita bisa punya relasi dengan Himabio lainnya itu melalui PPO, yang dimana kita yang sudah jalan nih studi banding, kita pernah studi banding dengan IPB dan juga HMPSP Lumba-Lumba Universitas Jember ya, karena PPO yang mengadakan dan juga berinisiatif, dan kemungkinan juga akan ada studi banding selanjutnya gitu. Jadi untuk tupoksi PPO secara garis besar seperti itu. Kemudian untuk Litbang, penelitian dan pengembangan, ini condongnya dan juga spesifikasinya itu lebih ke akademik, di mana teman-teman yang ingin ikut serta di perlombaan LKTI, PKM, Olimpiade itu bisa menghubungi Litbang. Nantinya teman-teman Litbang ini akan mendukung ya teman-teman yang akan mengikuti event-event tingkat regional dan juga bahkan tingkat nasional, internasional, pastinya akan didukung oleh Litbang. Kita akan adakan istilahnya semacam sharing itu melalui Litbang. Kemudian yang beralih ke bidang 2 itu ada PSDM ya. Ya kita ketahui lah kalau PSDM ini merupakan istilahnya wadah untuk pengembangan baik itu akademik dan juga non akademik. Jadi teman-teman nggak perlu risau ya. Misalnya kalau di biologi ini hanya akademik gitu, hanya KTI, hanya Olimpiade, hanya esai, hanya PKM, mungkin bosen nih. Sedangkan teman-teman punya bakat di non akademik ya, silahkan aja menghubungi PSDM. Nanti PSDM akan istilahnya memberikan event ya, dimana eventnya itu bertujuan untuk ya mengeksplorasi kemampuan teman-teman. Misalnya teman-teman suka ML, suka puisi lah, atau ya bebas lah, suka apa aja bisa menghubungi PSDM. Nantinya PSDM akan mendelegasikan teman-teman nih di perlombaan-perlombaan. Juga PSDM ini juga istilahnya divisi yang akan mempersiapkan acara terakbar kita ya, Disnatalis ya. Itu juga akan disiapkan oleh PSDM. Kemudian untuk kombi ya, kita ketahui kan kalau di biologi kan ada 5 kombi. Ada biotek, mikrobiologi, botani, ekologi, dan juga zoologi. Di mana kelima kombi ini kita agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga saling bersinergis itu melalui divisi kombi, di mana divisi kombi ini istilahnya akan membantu dari kelima kombi tersebut ya. Saya contohkan dalam hal administratif ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada di bidang 3 tupoksi dari Pengmas. Jadi sebenarnya untuk Pengmas ini prokernya itu lebih keluar ya, lebih keluar arena lah, ataupun lebih keluar dari biologi.
di mana ya tugasnya Pengmas tentunya berinteraksi dengan masyarakat ya. Misalnya di situ ada Bina Desa, kemudian kemarin ada Ramadan Berkah, ada Jumat Berkah, kemudian juga ada, insya Allah akan ada BPL ya, Biologi Peduli Lingkungan. Kita tata sedemikian rupa dan juga kita rencanakan sebaik mungkin agar dapat realisasi di tahun ini. Kemudian juga di Pengmas ini terdapat proposal pengabdian ya, di mana kita istilahnya merancang proposal untuk kita lombakan di Kemendikbud kemarin di PPK, ataupun juga untuk yang masih belum kenal ataupun masih asing dengan PK itu kayak PHP 2D lah gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini ada Lokes. Ya tentunya saya sudah katakan tadi bahwasanya Lokes ini berhubungan dengan logistik dan juga kewirausahaan. Jadi istilahnya mengurusi istilahnya stabilisasi dari jumlah income dan juga pengeluaran kita, dimana karena kan Lokes kan juga memiliki produk yang harus dijual. Jadi seperti itu sih untuk Lokes. Dan juga Lokes bertugas untuk menginventaris barang-barang kita ya yang ada di sekret kita. Kemudian untuk selanjutnya itu ada Infocom. Ya tentunya kan Infocom menjadi sarana informasi dari kita ya, ataupun juga publikasi dari kita ya melalui sosial media dan juga website, di mana tentunya pengelola Infocom ini mengelola di bagian iptek dari Himabio ya, termasuk podcast ini. Jadi seperti itu sih untuk secara garis besarnya. Oke, wah ternyata di dalam Himabio tuh udah ada tugas-tugasnya sendiri dan sudah terstruktur nih teman-teman. Nah mungkin ya tadi saya sudah bertanya nih Kak tentang Himabio. Sekarang saya ingin lebih dekat lagi nih sama Kak Farhan. Mungkin teman-teman pendengar ini juga mau lebih tahu nih Kak Farhan, mungkin tips-tipsnya gimana sih? Tadi Kak Farhan bilang tuh di awal bahwa saya ini kesibukannya juga seperti mahasiswa biasa, ada laprak, ada tugas dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share nih Kak, kan Kak Farhan ini di Himabio sebagai ketua umum nih teman-teman. Gimana sih cara membagi waktu supaya bisa stabil antara kuliah dan organisasi Kak? Ya, untuk membagi waktu ya saya kira teman-teman punya trik tersendiri ya, dan juga saya kembalikan lagi ke masing-masing. Tapi kalau untuk saya sendiri sih, saya orangnya fleksibel. Fleksibel maksudnya gini, misalnya ya tetap saya harus mengutamakan kuliah saya ya, daripada hal-hal yang lain. Tapi tidak boleh meninggalkan tugas dan juga kewajiban saya di organisasi. Kalau saya sih orangnya fleksibel, jadi misalnya di hari ini ada deadline laporan praktikum ya saya kerjakan lah gitu. Ya misalnya kebentrok dengan rapat gitu. Misalnya rapat tersebut tidak harus ya dihadiri oleh saya, masih bisa di backup oleh sekretaris umum ya, maka yang hadir itu sekretaris umum lah gitu. Ya saling bantu-membantu lah gitu, dan itu berlaku untuk keseluruhan divisi juga sih. Dan juga saya katakan kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak bisa rapat ataupun nggak bisa menghadiri di acara A ataupun B karena sesuatu hal, misalnya ada perkuliahan yang ganti jadwal, itu nggak apa-apa, silahkan izin aja, kalian kuliah gitu, jangan di sini lah gitu. Tetap mengutamakan perkuliahan. Dan kalau dari saya sendiri, bagaimana cara membagi waktu, ya saya orangnya fleksibel ya. Tapi untuk istilahnya mengerjakan laporan praktikum, saya tuh lebih cocoknya di pagi hari sih, sesudah subuh itu waktu yang cukup pas sih. Tapi ya malam hari saya juga pernah, bukan berarti saya sewaktu habis subuh itu selalu mengerjakan laporan praktikum, enggak juga. Tapi ya pernah di malam hari, pernah di siang hari juga pernah. Tapi lebih otak kita lebih encer dan juga fresh itu suatu pagi hari sih. Kalau dari saya itu aja. Oke, jadi udah ada tips nih, mungkin bagi teman-teman pendengar bisa dicatat tips dari Kak Farhan ini. Oke, jadi tadi sudah disampaikan juga tips-tipsnya ya Kak ya. Jadi saya ingin bertanya nih, gimana perasaan Kak Farhan menjadi ketua umum Himabio Bacteriopetes dengan segala kesibukan Kak Farhan? Ya gimana ya, karena kan sudah menjadi istilahnya pilihan saya sendiri. Jadi harus diketahui oleh teman-teman, meskipun saya mencalonkan menjadi ketua umum, awalnya itu dari dorongan demisioner, dorongan dari teman-teman di kepengurusan tahun lalu, tetapi
kalau dikatakan jujur atau ya sejujurnya lah gitu, saya menginginkan di posisi yang sekarang ini karena saya memiliki istilahnya visi misi ataupun juga cita-cita untuk membawa Himabio ini berkarya, memiliki ide kreatif dan juga bersinergis dengan jurusan gitu. Perasaan ya tentunya alhamdulillah senang dan juga alhamdulillah saya mendapatkan tantangan ya. Gimana caranya agar saya membawa Himabio Baktiropek ini setidaknya ya prestasinya itu sama dengan tahun lalu. Prestasi-prestasi yang sudah kita capai di tahun lalu kita pertahankan, dan misalnya ada sesuatu hal yang bisa kita kembangkan, akan kita usahakan untuk kita kembangkan agar lebih baik. Jadi ya itu sih perasaan dari saya menjadi ketua umum, karena ini emang sudah pilihan pribadi dari saya. Oke, jadi Kak Farhan tadi juga sempat menyinggung tentang tantangan nih. Yes. Kita ini juga ada tantangan loh ini ya. Kita kan sudah mulai offline nih, jadi sudah bisa bertatap muka secara langsung. Nah, ini otomatis nih Kak, untuk proker-proker kita selanjutnya nih akan ada kemungkinan offline nggak sih Kak? Dan apabila ada kemungkinan nih, dari Kak Farhan memandang teman-teman pengurus Himabio ini kesiapannya sudah seperti apa sih Kak? Ya, untuk di periode ini kan merupakan masa-masa transisi ya, transisi dari online menuju ke offline gitu. Pastinya ada tantangan tersendiri. Ya sudah kita istilahnya simulasikan ya kemarin sewaktu di Ramadan Berkah kita mengadakan acara offline juga. Ya walaupun juga terbatas banget ya jumlahnya, seluruh pengurus juga tidak bisa hadir karena memang terbatas banget. Pastinya ada kemungkinan besar juga akan ada di mana acara kita yang awalnya kita konsepkan itu online, kemudian tiba-tiba ke offline, itu kemungkinan besar juga akan ada gitu. Karena kan kita tidak mengetahui kedepannya seperti apa juga. Tetapi bisa jadi yang sudah kita konsepkan secara online tetap aja akan terrealisasi dengan online, itu kemungkinan besar juga akan ada gitu. Jadi ke depan masih belum bisa kita tebak juga, tetapi misalnya akan ada arahan dari pihak dekanat untuk istilahnya acara offline, ya kita siap dengan semuanya gitu. Karena kita saya sendiri juga istilahnya mengumumkan ya kepada teman-teman pengurus bahwasanya kita akan ada kemungkinan juga akan mengalami offline gitu. Karena kan perkuliahan sudah mulai offline dan alhamdulillah pandemi sudah mulai menurun dan kita sudah melaksanakan vaksin, kita ada yang sudah yang booster gitu. Pastinya segala kesiapan sudah kita istilahnya kita sudah siap-siap lah gitu. Dari segi vaksin, dari segi booster, dan juga dari konsep-konsep sudah kita siapkan juga. Jadi untuk persentase kesiapan kita, karena kita kan masih di online ya, mungkin masih 50%. Tetap kita istilahnya kaji lebih lanjut ya. Misalnya konsep ini apakah bisa kita terapkan di konsep offline gitu. Kemudian caranya itu seperti apa, idenya seperti apa, tentunya kita akan kaji lebih lanjut dan kita diskusikan dengan pembina, dengan kacur kita, dengan Pak Wadek 3 dan juga pihak-pihak atasan-atasan lah gitu. Oke, jadi tadi juga sempat disampaikan sama Kak Farhan bahwa akan ada diskusi lebih lanjut nih sama pembina, sama pengurus-pengurus juga nih. Mungkin dari diskusi itu nih, apakah ada ya Kak kemungkinan akan berubah nih jadwalnya, mungkin dari timeline yang sudah kita tetapkan di awal? Untuk jadwal saya kira pastinya akan ada kemungkinan juga ada perubahan ya. Kita kan selain juga menyesuaikan dengan arahan-arahan, kita juga menyesuaikan dengan kegiatan mahasiswa lainnya. Misalnya ada praktikum studi lapang, misalnya ada praktikum offline, praktikum laboratorium yang menghabiskan seharian full di laboratorium. Tentunya misalnya itu kita bentrok dengan acara kita, pastinya kita akan mempertimbangkannya. Mempertimbangkan acara kita apakah dimajukan atau mundur gitu ya, tergantung situasi dan kondisi sih. Karena kita organisasi kemahasiswaan,
yang istilahnya wadah untuk mahasiswa, tentunya kita yang menyesuaikan dengan mereka. Kita akan berusaha ya semaksimal mungkin agar acara kita itu tidak mengganggu acara teman-teman gitu, baik itu teman-teman pengurus dan juga non pengurus. Jadi seperti itu sih. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman pendengar dan pengurus yang mungkin mendengar podcast ini bisa dipersiapkan kesiapan dirinya, karena akan ada kemungkinan perubahan jadwal dari timeline yang sebelumnya sudah kita tetapkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak Farhan sebagai Ketua Umum Himabio-Bacteriophages, ada nggak harapan-harapan dan istilahnya goals lah yang ingin dicapai di kepengurusan tahun ini Kak? Saya kira untuk kepengurusan tahun lalu prestasinya sangat banyak ya di masa Mbak Ex-Grensi Octrillian. Salam ya untuk Mbak Eci yang sekarang masih ada di Bogor mungkin ya, dan juga Mbak Silvi, Mas Tiar, dan mbak-mbak yang lainnya, mas-mas yang lainnya juga, yang saya kira banyak prestasi dari tahun kemarin. Ada yang delegasinya mencapai di tingkat internasional, kemudian di acara Disnatalis ada maskot baru gitulah, kemudian di acara BSD ada peningkatan di jumlah peserta di salah satu cabang lombanya gitu. Tentunya prestasi dari tahun lalu itu sangat banyak ya, yang dimana saya kira untuk goalsnya di tahun ini setidaknya kita mampu mempertahankan apa yang sudah kita prestasikan ataupun sudah kita dapatkan di tahun kemarin. Kemudian harapan saya juga di periode ini teman-teman mampu sabar ya, tentunya terutama dari pengurus, karena kan untuk tahun ini merupakan transisi ya, menuju ke offline. Seperti halnya kemarin kita sudah ada Ramadan Berkah, kemungkinan juga ada Bina Desa, dan juga insya Allah ada Biologi Peduli Lingkungan juga. Jadi tentunya saya harap teman-teman mampu bersabar untuk mengarungi masa periode di tahun ini juga, dimana tahun ini agak berbeda dari tahun kemarin, dan tentunya saya harapkan di periode ini mampu lebih baik dari tahun kemarin, dan juga mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di biologi ini, mampu kita kembangkan lebih lanjut, kemudian kita mampu selaras ya, dan juga sinergis dengan jurusan, dan juga semaksimal mungkin ya, dan juga semaksimal dari kita juga akan membantu jurusan biologi ini untuk mendukung untuk mencapai akreditasi internasional juga, dan juga tujuan-tujuan lain kita semaksimal mungkin akan bersinergis dengan jurusan. Jadi itu sih harapan secara personal dari saya untuk Himabio tahun ini. Jadi seperti itu sih. Nah, amin. Semoga harapan-harapan dan goals dari Kak Farhan sebagai Ketum Himabio-Bacteriophages bisa dilaksanakan dan bisa tercapai di tahun kepengurusan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekian dulu nih Kak pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Farhan telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut bincang-bincang nih dengan kita di sini, berbagi ilmu, berbagi tips dan triknya sebagai Ketua Umum Himabio-Bacteriophages. Saya sebagai host, nama saya Ringdi Lari, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pendengar yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan, dan sampai jumpa di Bacteriophages Talk selanjutnya. Bye! That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out.